Series TOEFL skill 3 perihal apositif. Nah, apa itu apositif? Check it out. Skill ketiga adalah be careful of apositif. Hati-hati sama apositif. Lantas apa itu apositif? Nah, di sini sudah ada contoh kalimat. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Nah, dari skill-skill sebelumnya kita harus cari tahu subjek dan verb dari kalimat. Subjek dan verb dari kalimat yang ada di layar adalah, nah ini Sally, ini subjeknya. Lantas cari verbnya. Mana itu verbnya? Nah ini. Tapi ada beberapa yang berpikir, oh Sally itu subjek, ada lagi subjek yang lain. Mana? Yaitu student. Nah, student ini tidak bisa jadi subjek. Kenapa? Perhatikan di sini ada koma, ada koma. Jadi kalau ada noun dikurung oleh koma, maka dia tidak bisa menjadi subjek kalimat itu. Tapi noun tersebut adalah apositif ini. Nah, jadi apa itu apositif? Positif adalah penjelasan dari si subjek. Jadi siapa sih Sally itu? Oh, Sally adalah siswa paling cerdas yang ada di kelas. Selanjutnya di sini ada contoh lainnya, contoh pilihan berganda. Soalnya adalah di sini titik-titik, koma George, koma is attending the lecture. Soalnya sama, menganalisisnya adalah kita perlu mencari tahu mana subjek, mana verb. Nah, di sini mana subjeknya? Apakah sudah ada? Nah, beberapa mungkin berpikir, oh sudah ada subjeknya, yaitu George. George ini subjek. Lalu sudah ada verbnya, yaitu is attending. Maka kalimat ini sudah benar, sudah ada subjek, sudah ada verb, tidak butuh yang lain. Tapi pernyataan ini belum lengkap, kurang tepat. Kurang tepat dari mana? Perhatikan. Ini saya hapus dulu bagian ini biar kelihatan. Oh sorry. Ini kalau saya back. Nah, di kalimat ini ada tanda. Nah, ada tanda kurung kan? Maka subjek George tidak bisa menjadi subjek. Kenapa? Karena dia ada dalam kurung. Ini adalah apositif nih. George itu adalah positif. As attending, benar, dia itu verb. Lecture abaikan saja ya, karena umumnya soal-soal pertama di TOEFL adalah tentang subjek dan verb saja. Yang lain abaikan dulu perihal objek. Lalu di sini kita butuh apa yang titik-titik? Jelas di sini kita butuh subjek. Mana dari A, B, C, dan D yang bisa menjadi subjek? Cari yang merupakan kata benda. Satu-satunya yang bisa jadi subjek ini pronoun nih. Ada pronoun itu bisa jadi subjek, yaitu my friend. Right now jelas bukan tidak bisa jadi subjek. Happily because of the time juga begitu. Jadi pilihannya adalah D. Contoh pilihan berganda selanjutnya. Di sini ada soal titik-titik, koma Sarah really misses her basketball shots. Nah, di sini kita analisis caranya sama, yaitu tentukan subjek dan verb dari kalimat terlebih dahulu. Mana yang merupakan subjek dari kalimat? Ini Sarah, subjek. Lalu ada cari verbnya. Mana verbnya? Apakah really? Nah, really ini jelas bukan verb, dia ada ly begini nih. Ini karena ada akhiran ly itu adalah adverb. Mana verbnya? Di sini. Jadi kalimat ini sudah benar, ada subjek, ada verb. Nah, Sarah ini tidak bisa jadi apositif. Kenapa? Karena dia tidak dikurung sama koma. Ada dua cara penulisan apositif. Yang pertama adalah rumusnya yang sebelumnya, yaitu tulis subjeknya dulu, lalu ada apositif, lalu ada verb. Ini rumus pertama. Sedangkan rumus kedua
positifnya ditulis terlebih dahulu, lalu koma, subjek dan verb. Nah, di soal yang di sini yang sedang kita kerjakan adalah bentuk kedua ini. Maka sudah ada subjek, sudah ada verb, maka pilih yang merupakan apositif. Mana apositifnya? Opsi yang kita pilih adalah yang apositif, yaitu yang hanya berbentuk noun. Nah, coba kita pilih A, an excellent basketball player. Nah, ini noun nih, total. Ini kita keep dulu. Kita cek yang lain apakah salah atau benar. An excellent basketball player is. Nah, di sini ada is. Karena dia adalah gabungan noun dan juga ada to be, maka di sini salah. Salahnya apa? Karena di sini ada to be, tidak perlu to be lagi, butuhnya noun saja. Begitu juga yang C, di sini ada to be, ada sarahnya juga. Salah. B dan C salah. Yang D, her excellent basketball play. Ini juga noun sebenarnya, tapi masalahnya di mana? Karena kita harus ngisi yang apositif. Apositifnya dari yang mana? Kembali ke subjeknya. Subjeknya itu Sarah. Jadi harus pilih yang bisa menjabarkan siapa itu Sarah. Yang mana yang menjabarkan siapa itu Sarah? Yaitu yang A. Siapakah Sarah? Seorang pemain basket yang sangat hebat. Ini jawabannya A. Ini salah. Sekarang bagian latihannya. Latihan 3 pada skill 3. Nah, di sini perintahnya adalah masing-masing kalimat yang ada di bawah berisi apositif. Garis bawahi subjeknya 1 kali, kata kerjanya 2 kali, kemudian lingkari apositifnya tersebut. Kemudian tentukan apakah kalimat tersebut benar ataupun salah. Oke, sekarang kita analisis nomor 1. Seperti biasa, 2 soal pertama ini sudah ada jawabannya. Lalu kita bahas analisis kenapa bisa C, kenapa bisa I. Di nomor 1, analisisnya sama, yaitu tentukan subjek dan verb dari kalimat terlebih dahulu. Subjek kalimat nomor 1 apakah ada? Nah, ini ada, the owner. The new owner. Verbnya mana? Nah, ini is undertaking, garis bawah 2. Lalu apositifnya ada. Nah, ini ada nih, the son of the previous owner. Siapa sih pemilik baru tersebut? Yaitu adalah anak dari pemilik sebelumnya. Jadi di sini tidak ada bersubjek, tapi dia menjelaskan si subjek itu. Ini namanya apositif. Itu kenapa ditulisnya C. Tidak ada bersubjek ya. Juga tidak kurang subjek, tidak kurang verb. Lantas kita analisis nomor 2. Nomor 2 kita cari sama, tentukan subjeknya dulu. Apakah di nomor 2 ada subjeknya? Beberapa mungkin mikir, a friend ini bisa jadi subjek. Ya, kalau dilihat dari teksnya bisa jadi subjek. Tapi perhatikan di sini ada koma. Karena ada koma, ini bukan subjek, tapi dia itu apositif. Itu kenapa diberi tanda lingkaran. Apakah ada subjeknya? Tidak ada. Graduated ini lulus, berarti ini verb. Nah, di sini kalimat pertama last semester, umumnya subjek ada di kalimat pertama. Last semester itu artinya kan semester lampau, semester lalu, yaitu adverb, keterangan waktu, tidak bisa jadi subjek. Nah, di nomor 2 kurang subjek, jadi missing subject, atau tulis saja no subject. Itu kenapa ditulisnya I. Lalu nomor 3 sampai nomor 10 silakan kerjakan untuk latihan. Kunci jawabannya silakan cek di kolom deskripsi. Semoga paham.